Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita di surat Ali Imran. Kita masuk pada ayat 120. Allah berfirman, "In tamsaskum hasanatun tasu'hum." Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, yaitu maksudnya orang-orang kafir maupun orang munafikin, Yahudi, ahlul kitab maupun orang-orang munafikin. Wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kalian ditimpa dengan keburukan, maka mereka gembira kalian ditimpa dengan keburukan. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Namun jika kalian bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan bisa memberi mudarat kepada kalian sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sungguhnya Allah Maha mengetahui atau meliputi atas semua yang mereka kerjakan. Ayat ini setelah Allah menjelaskan tentang bahayanya orang-orang ahlul kitab ya pada ayat-ayat sebelumnya. Demikian juga yang semirip dengan mereka orang-orang munafikin ya. Maka Allah jelaskan hakikat mereka, bahwasanya mereka menanti-nanti keburukan menimpa kaum muslimin. Makanya Allah berfirman, "In tamsaskum hasanatun." Jika kau disentuh sedikit aja kebaikan, tasuhum. Perhatikan sini, Allah bedakan antara kebaikan dengan keburukan. Kalau kebaikan Allah menggunakan kata mas, "In tamsaskum hasanah." Jika kalian mendapat sedikit aja kebaikan. Tapi kalau musibah, "Wa in tusibukum sayyi'atun." Jika tertimpa dengan keburukan. Ya, artinya mereka senang kalau keburukannya benar-benar menimpa kalian, semakin buat mereka gembira. Tapi kalau keburukan sedikit, mereka tidak gembira. Lain halnya kalau kesenangan, ada kebaikan kalian dapatkan sedikit saja, mereka sudah sedih. Makanya Allah mengatakan, "In tamsaskum hasanah." Jika kalian disentuh saja dengan sedikit kebaikan, sudah membuat mereka tidak senang, mereka bersedih. Kebaikan apapun, mereka tidak suka kalian mendapatkan kebaikan meskipun sedikit pun. Sebaliknya, wa in tusibukum, jika kalian ditimpa dengan keburukan yang benar-benar buruk, benar-benar menimpa, benar-benar tertancap pada diri kalian keburukan tersebut, yafrahu biha, maka mereka pun sangat gembira ya. Ini agar isyarat bahwasanya mereka menanti-nantikan hal tersebut. Kalian ditimpa dengan keburukan dan mereka tidak suka kalau kalian mendapatkan kebaikan. Jadi menunjukkan mereka senantiasa membuat makar untuk bisa menimpakan keburukan kepada kalian, dan ini berkesinambungan dan kontinu, tidak berhenti-berhenti, baik ahlul kitab yang ada di kota Madinah yaitu orang-orang Yahudi maupun orang munafikin berusaha mengganggu kalian ya. Tapi kata Allah, tidak usah khawatir, wa in tasbiru wa tattaqu. Jika kalian bersabar dan bertakwa. Syaratnya dua, kalian bersabar dan bertakwa. La yadhurrukum kaiduhum syai'a. Maka tipu daya mereka tidak akan memberi mudarat kepada kalian sedikit pun. Kenapa demikian? Innallaha bima ya'maluna muhit. Karena Allah muhit maksudnya meliputi segala kegiatan mereka. Ilmu Allah meliputi mereka. Penglihatan Allah meliputi mereka, pendengaran Allah meliputi mereka, dan tadbir kekuasaan Allah, kudrah Allah juga meliputi mereka. Jadi tugas kalian hanyalah menjalin hubungan yang baik dengan Allah, karena semua perbuatan Yahudi maupun perbuatan munafikin adalah di bawah kontrolnya Allah. Makanya Allah mengatakan, "Innallaha bima ya'maluna muhit." Seluruh perbuatan mereka diliputi oleh Allah, diliputi oleh penglihatan Allah, pendengaran Allah, ilmu Allah, kudrah Allah, pengaturan Allah. Maka yang penting intasbiru wa tattaqu. Bersabar dan bertakwa. Ini dalil bahwasanya cara terbaik seorang menghadapi problem apapun atau terhindar dari makar apapun adalah dengan sabar dan takwa. Kita enggak tahu di luar sana mungkin ada yang berniat buruk kepada kita,
dengan berbagai macam cara, makar, tipu daya. Tugasmu yang penting kau bersabar, bertakwa. Karena cara mereka, makar mereka pun Allah tahu. Ya. Allah pun tahu apa yang mereka rencanakan. Ini yang jadi problem bagi kita kalau kita dapat masalah, kita kurang bersabar, kurang bertakwa. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika bertemu dengan kakak-kakaknya, kemudian kakak-kakaknya mengakui, laqad atharakallahu alaina in kunna la khati'in. Ya, engkau sungguhnya telah Allah utamakan daripada kami. Ya. Kemudian innaka ala anta Yusuf, apakah engkau adalah Yusuf? Qala ana Yusuf, benar saya adalah Yusuf, wa hadza akhi, qad manallahu alaina. Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kami, kata Nabi Yusuf, innahu may yattaqi wa yasbir. Sungguh siapa yang bertakwa dan bersabar. Fa innallaha la yudhi' ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang berbuat ihsan. Yang penting sabar, takwa. Dalam problem apapun, dalam permasalahan apapun. Permasalahan dakwah, permasalahan ekonomi, permasalahan rumah tangga. Butuh sabar, butuh takwa. Kalau sabar maka jangan terburu-buru hasil yang cepat. Itu namanya enggak sabar. Istijal, pengin segera solusi datang, pengin segera masalah selesai. Ya, kita pengin, cuma jangan terburu-buru. Kata Nabi ketika menegur sebagian sahabat, walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kalian terburu-buru. Terburu-buru. Ya, sabar. Rasulullah bersabar di Mekah 13 tahun ya. Sampai kemudian harus berhijrah, sabar yang panjang. Nabi Nuh bersabar 950 tahun. Dan banyak ya, butuh kesabaran disertai dengan ketakwaan, karena semua urusan di tangan Allah, tinggal bagaimana koneksi Anda dengan Allah itu benar. Agar koneksinya benar, sabar, takwa. Sabar yaitu sabar ya, jangan marah, jangan suudzon sama Allah. Jangan mengatakan kata-kata yang menunjukkan protes terhadap keputusan Allah. Jangan melakukan sikap-sikap yang menunjukkan protes dengan keputusan Allah, dengan banting sana, banting sini, robek sana, robek sini. Takwa ya menjalankan ketaatan, tinggalkan maksiat. Ya. Sebagian orang kalau terkena problem ya sudah, hiburan, nonton film Korea, buang-buang waktu. Hiburan, sebagian orang kalau sudah ini maksiat, pergi ke masalah keluarga, dia berzina, ya. Dia marah sama istrinya, dia pergi ke mana? Tempat perzinahan. Kalau enggak punya duit ya ke panti pijit aja lah, lebih murah. Kalau marah begitu, sebenarnya orang seperti itu. Sebenarnya orang marah minum khamar, enggak kuat menghadapi masalah minum khamar. Enggak. Baguskan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan takwa. Kata Allah, bala in tasbiru wa tattaqu. Ini kaidah umum. Bahkan kalau engkau bersabar bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Maka tipu daya mereka yang mereka rencanakan mungkin sudah lama tidak akan beri mudarat kepada kalian. Innallaha, kenapa innallaha bima ya'maluna muhit? Karena Allah meliputi semua perbuatan mereka. Allah melihat mereka, Allah mendengar mereka, kudrat Allah meliputi mereka. Semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sebutkan contoh ya tentang perang Uhud ya. Sini ada dua perang, nanti di sela-sela perang Uhud Allah ceritakan tentang perang Badar. Ini contoh, di mana perang Badar kalian bertakwa, kalian bersabar, berjalan menuju Badar dengan mungkin 150 km dan kebanyakan kalian harus berjalan kaki. Onta cuma berapa? Mungkin cuma 70, kuda cuma 2 sehingga ganti-gantian. Kemudian jumlah cuma 313 atau 315 atau 317 atau 319, cuma 300 lebih. Musuh 1000, 9 sampai 1000. Tapi kalian bersabar, bertakwa, kalian menang. Sebaliknya contoh ketika perang Uhud, kalian tidak bersabar sehingga sebagian kalian melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah dapat kemenangan sebelumnya. Tapi kalian melanggar, kalian turun ngambil ghanimah, akhirnya kalian sempat kalah di awal peperangan dan sehingga banyak yang meninggal di antara kalian, sekitar 70 orang meninggal. Gara-gara kurang sabar, kurang takwa. Kata Allah, wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian bermaksiat setelah Allah menunjukkan kepada kalian apa yang kalian suka. Itu setelah datang tanda-tanda kemenangan, tapi kalian bermaksiat. Maka sabar harus
continue. Para sahabat ketika perang Uhud mereka sabar, tapi di tengah-tengah mereka tidak sabar. Ini yang terkadang perlu azam yang kuat. Bahwa sabar harus continue. Jangan di tengah-tengah kita enggak sabar akhirnya enggak berhasil. Di tengah-tengah kita ngamuk, di tengah-tengah kita marah, di tengah-tengah kita kemudian keluarkan segala isi hati, akhirnya buyar. Yang harusnya berhasil enggak jadi berhasil. Maka setelah Allah menyebutkan kaidah bala in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a, kalau kalian bersabar bertakwa, tipu daya mereka tidak akan bisa memberi mudarat kepada kalian. Allah bima ya'maluna muhit, karena Allah meliputi segala perbuatan mereka. Setelah Allah kasih contoh, di antaranya adalah perang Uhud. Allah berfirman, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Ketika engkau ya Rasulullah keluar di pagi hari dari rumahmu untuk menyusun kaum mukminin, ya. Itu Rasulullah SAW sebagaimana perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah di bulan Syawal. Yang sebelumnya terjadi perang Badar pada tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan. Jumat 17 Ramadan. Perang Uhud terjadi pada hari Sabtu. Khilaf apakah tanggal 21 Syawal atau tanggal 16 Syawal. Ada khilaf atau sekitar gitu ya. Belasan tengah Syawal atau tanggal di akhir Syawal, tanggal 20 Syawal, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Tapi terjadi pada hari Sabtu di waktu duha, Dan Rasulullah keluar dari rumahnya Jumat sore setelah salat Asar. Tapi di sini Allah mengatakan wa idh ghadawta min ahlika, tatkala kau keluar dari rumahmu. Ahlika di sini maksudnya rumah Aisyah. Rasulullah berangkat dari rumah Aisyah. Sebagian masyhur ketika terjadi perang Uhud, setelah datang kabar kepada Nabi bahwasanya yang akan menyerang 3.000 orang. Kemudian sementara pasukan kaum muslimin cuma 1.000 orang. Maka terjadilah perselisihan di antara para sahabat, metode apa yang harus ditempuh. Sebagian mengatakan kita bertahan di dalam kota, kita menunggu musuh datang. Karena jumlah kita sedikit dan kita lebih tahu tentang lorong-lorong di kota Madinah. Dan jumlah kita sedikit ini kita mengikuti metode pertahanan, berjaga di kota Madinah. Dan kita bisa memanfaatkan anak-anak atau wanita yang bertahan di tempat-tempat tinggi, di atom, di tempat tiang-tiang, ya, sehingga mereka bisa melempar dari atas. Dan biar musuh masuk, kemudian kita serang dari dalam kota Madinah. Ini pendapat para senior, ini pendapat Rasulullah, pendapat Abu Bakar, pendapat Umar, termasuk pendapat Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafikin. Ternyata pendapat kedua anak-anak muda, mereka enggak. Mereka bilang Rasulullah kita keluar, jangan di sini. Apalagi banyak di antara anak muda yang tidak sempat ikut perang Badar, karena perang Badar terjadi tiba-tiba, sehingga tidak ada persiapan penuh. Sehingga mereka yang tidak sempat ikut perang Badar semangat sekali. Kata mereka, enggak ya Rasulullah, kita keluar. Sebagian mereka mengatakan Rasulullah dulu kita waktu masih jahiliyah, kita bukan jago kandang, apalagi sekarang sudah Islam. Kita bertahan Madinah jago kandang, enggak, kita keluar. Diskusi. Dan Rasulullah SAW selama tidak ada perintah dari Allah, begitulah sifat Nabi. Wasyawirhum fil amr, kata Allah bermusyawarah di antara mereka. Wa amruhum syura bainahum. Rasulullah selalu dalam kejadian-kejadian genting, kalau tidak ada perintah dari Allah, maka Rasulullah selalu bermusyawarah, selalu. Dan kalau Rasulullah bermusyawarah, dia meja bundar, bukan meja sudut, ya. Jadi dia silakan berbicara, semua boleh berbicara, dan keputusan belum tentu idenya Nabi. Nabi menimbang masalah dan mudarat. Kecuali ada perintah. Kalau ada perintah ya sudah. Seperti ketika Hudaybiyah, dalam peristiwa Hudaybiyah, Rasulullah bilang kita pulang. Padahal semangat sahabat ingin perang. Umar datang ngajak perang, sahabat lain ingin perang. Kata Rasulullah pulang. Kenapa? Kata Rasulullah, lastu inni rasulu rabbi wa lastu a'sih. Kata Nabi, aku utusan Rabbku dan aku tidak akan membangkang kepadanya. Berarti Rasulullah suruh balik, yang perintah siapa? Allah. Ketika sudah datang perintah Allah, Rasulullah tidak terima musyawarah siapapun. Ini perintah Allah. Tapi ketika tidak ada perintah, dalam perang Badar, lokasi bermarkas di mana Rasulullah musyawarah.
dalam perang Uhud, mau perang bertahan di kandang di kota Madinah atau maju perang ke Badar, Rasulullah musyawarah. Ketika perang Khandaq juga Rasulullah musyawarah bagaimana dilakukan sampai akhirnya ide membuat Khandaq. Semua musyawarah selama tidak ada wahyu. Dan ini di antara tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita seorang demikian juga, meskipun kita tidak ragu Rasulullah paling cerdas di antara para sahabat. Rasulullah sangat cerdas. Dan juga berpengalaman. Dan usia juga sudah senior. Tetapi tetap aja membuka diri untuk bermusyawarah. Ya. Apalagi kita. Ya. Ini kalau ada orang yang tidak musyawarah, biasanya itu orang yang sombong atau ujub. Sehingga pendapatnya yang harus. Kalaupun dia konferensi meja sudut, bukan meja bundar. Dia ngomong mulu. Yang lain ngomong dipatahin. Ini ciri-ciri orang sombong. Ya. Dengar dulu dong. Ya. Kalau ada wahyu, sudut enggak apa-apa. Kan sebelum tidak ada wahyu jangan, kita diskusi. Dan bahkan dalam hal dakwah banyak hal yang harus kita perhatikan. Seperti saya seorang ustaz. Tapi saya mungkin ilmu agama lebih daripada murid-murid, tapi murid-murid punya sisi pandangan yang saya tidak punya. Tentang sosial, tentang kemasyarakatan, tentang politik, tentang banyak hal yang harus kita mungkin tahu untuk kita pertimbangkan. Ya. Selama tidak menyelisih apa? Syariat, ya. Selama baik, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar. Dan subhanallah ketika itu Rasulullah SAW akhirnya memenangkan pendapat anak-anak muda. Akhirnya mereka pun keluar. Ya udah kita keluar aja. Semangat anak-anak muda. Akhirnya Rasulullah SAW setelah sholat asar di hari Jumat, Rasulullah SAW masuk dalam rumahnya. Kemudian beliau pakai pakaian perangnya. Anak-anak muda tadi yang sudah mendesak untuk keluar perang di Badar, mereka di Uhud, mendesak untuk perang di Uhud. Mereka pun enggak enak, kata mereka, sampaikan kepada Rasulullah, amruna li amrika taba. Wahai Rasulullah, kami ikut aja deh. Kalau di sini aja, enggak usah keluar. Rasulullah sudah terlanjur pakai baju perang. Maka Rasulullah mengatakan, makanan lin nabi idza labisa la'matahu an yadha'aha hatta yaqdiyallahu bainahu wa baina aduwwihi, atau hatta yunajiz. Kata Rasulullah SAW, tidak pantas bagi seorang nabi kalau sudah pakai pakaian perangnya kemudian dia menanggalkan kembali, terlanjur pakai sampai Allah menentukan siapa yang menang antara dia dengan musuhnya. Ini Rasulullah sudah start, tidak bisa berhenti. Seandainya ngomong sebelumnya oke. Ya, sudah start, tidak ada berhenti. Dan ini diantara sifat pemimpin. Ini menakjubkan. Rasulullah kalau ada keputusan, kita hormati keputusan tersebut. Kita sudah musyawarah, jangan bingung-bingung. Apalagi sudah start, sudah on, masih berhenti. Jalan. Dan subhanallah, ujungnya nanti terjadi kekalahan. 70 sahabat meninggal, diantaranya orang dicintai oleh Nabi, Hamzah. Paman Nabi SAW. Dan ketika kekalahan tersebut, Rasul pun tidak bilang, kalian sih, makanya bikin ide, mikir dulu. Enggak. Rasulullah tidak pernah ngungkit-ngungkit masa lalu, dan itu menakjubkan. Rasulullah tidak mungkin masa lalu, ini gara-gara ide anak muda, makanya semua orang tua dengar, ya enggak. Ya itu sudah terjadi, qadarullah. Allah yang tegur langsung kesalahan, bukan karena musyawarah, tapi karena ada pembangkangan di tengah peperangan. Ya. Dan ini butuh pemimpin yang hebat, ketika sudah ada keputusan harus dijalankan. Maka akhirnya Rasulullah SAW bilang tidak bisa ke jalan. Nah, jalanlah mereka, kemudian intinya sampai di tengah jalan ketika menjelang peperangan. Maka di pagi harilah Rasulullah pasang idgodauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Ya, ketika kau di pagi hari ya keluar dari rumah keluarga, maksudnya rumah istrimu yaitu Aisyah radhiyallahu anha, tubawwi'ul mu'minina maqa'idal qital, yaitu kau pasang pos-pos kaum mukminin di pagi hari, maksudnya ketika Sabtu pagi. Rasulullah keluar dari rumah Jumat sore, tapi pasang pos-pos tempat pasukan di waktu pagi hari menjelang peperangan. Dan ini tugas komandan, harus tegas, masing-masing punya tugas, masing-masing mukmin punya tugas ketika peperangan, apalagi musuh banyak. Apalagi musuh banyak. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui.
Taib. Ternyata di pagi hari ada problem. Orang-orang munafik mundur. Rasulullah 1.000 orang, tahu-tahu 300 mundur. Dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul. Pagi-pagi mereka mundur. Jadi 1.000 jadi tinggal berapa? 700. Jadi ini itulah orang munafik, suka kerusakan terjadi pada kaum muslimin. Dan mereka berkhianat bukan dari awal, tapi sudah jalan menuju perang baru mereka berkhianat. Seandainya mereka dari awal tidak ikut perang, oke, tapi setelah menjelang peperangan mereka bikin kisruh, bikin gaduh. Bahkan mereka berkata, Abdullah bin Salul mengatakan, atau as-subyan wa asani. Muhammad nurut sama anak-anak kecil dan tidak menurut nasihatku. Ini bikin isu. Ngapain ini? Musuh banyak 3.000, kita kesini capek-capek. Pulang-pulang, akhirnya mereka pulang 300 orang. 300 orang. Nanti akan mungkin datang ayat, entah. Maka akhirnya sebagian sahabat pun sampai khilaf ketika itu. Dalam surat An-Nisa Allah sebutkan juga kejadian ini. Wa ma lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasam bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah. Dalam surat An-Nisa ayat 88 ya. Akhirnya ketika mereka 300 mundur, para sahabat khilaf. Apakah kita bunuh aja dulu 300 dulu baru lawan 3.000? Atau cuekin aja? Ada yang bilang kita bunuh dulu 300 ini. Habis 300 baru kita lawan berapa? 3.000. Maka turun ayat ketika itu sangat genting Allah turunkan ayat. Fama lakum fil munafiqina fa'atin. Ngapain kalian jadi terpecah dua urusan kaum munafikin? Allahu arkasahum bima kasabu. Ya. Allah telah membuatkan mereka menjadi sesat gara-gara usaha mereka sendiri. Ini hanya Allah tampakkan. Cuma mereka dari awal sudah rusak. Cuma baru mereka begini, mereka membelot karena kesalahan mereka sebelumnya. Bima kasabu, akibat ulah perbuatan mereka. Jadi lebih baik daripada mereka masuk dalam saf kalian sementara mereka berkhianat di tengah-tengah peperangan. Idealnya mereka mundur sejak awal. Dan ketika mereka mundur menjelang peperangan sangat berbahaya. Tapi ini lebih mending daripada kalau mereka membelot dalam tengah-tengah peperangan. Ya sudah, biarin aja mereka pergi. Akhirnya mereka pergi. Di tengah-tengah kegaduhan ada dua kabilah yang juga terpengaruh, yaitu kabilah Banu Salimah dan Banu Harithah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala." Ketika ada dua golongan dari kalian ingin mundur kaum mukminin. Wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Tetapi Allah adalah pengurus dua kabilah tersebut dan hendaknya orang-orang beriman bertawakal kepada Allah. Jadi mereka terpengaruh. Ini terjadi pada Banu Salimah dan Banu Harithah. Mereka ingin kabur dari peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena kemunafikan, tidak seperti golongan pertama. Abdullah bin Ubay bin Salul ketika mundur dengan 300 pasukan, dia bikin cari alibi dengan berkata, "Kenapa Muhammad ikuti anak-anak dan tidak ikut saya? Saya kan senior." Dia senior dia. Kenapa ikuti anak muda? Cari alibi, padahal tetapi sebenarnya mereka itu mundur bukan karena strategi perang, tapi karena kemunafikan. Nah, ada juga dua kelompok yang terpengaruh ingin mundur bukan karena kemunafikan, tapi karena takut, ya. Takut bertemu musuh karena musuh sangat banyak. Dari 1.000 jadi 700 kemudian lawan 3.000. Ya. Bukan karena ragu terhadap Islam dan juga bukan karena kemunafikan. Ya. Tetapi akhirnya Allah tolong mereka sehingga Allah teguhkan iman mereka sehingga mereka tidak jadi mundur. Terkait dengan ini datang suatu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala fina nazalat, kepada kamilah turun ayat ini yaitu Banu Harithah dan Banu Salimah. Allah berfirman qala nahnu ta'ifatani, yaitu idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Ketika dua kelompok ingin mundur, ingin kabur dari peperangan di antara kalian, dua kelompok di antara kalian kabur dari peperangan, tapi Allah yang ngurusin mereka berdua. Allah tolong mereka, Allah kokohkan mereka. Qala, kata Jabir bin Abdullah, nahnu ta'ifatani, kami dua golongan Banu Harithah
Pertama Banu Harithah dan kedua Banu Salimah. Akhirnya Allah tolong kami sehingga tidak jadi mundur. Kemudian mereka berkata, "Wa ma yasurruni annaha lam tanzil." Di qaulillahi ta'ala wallahu waliyuhuma. Sebenarnya ayat ini kan mencela ketika itu mengungkap sisi buruk dua kelompok ini. Ketika dua kelompok ingin kabur. Orang tahu yang dimaksud Banu Harithah, Banu Salimah. Jadi ada celaan ketika dua kelompok ingin kabur tapi enggak jadi. Tetapi mereka dua kelompok ini senang turun ayat ini. Kenapa? Karena di akhir ayat kata Allah, wallahu waliyuhuma. Allah tolong mereka dua kelompok ini akhirnya tidak jadi kabur. Makanya mereka berkata, kami tidak senang jika ayat ini tidak turun pada kami. Justru kami senang ayat ini turun kepada kami. Karena di akhir ayat Allah berfirman, wallahu waliyuhuma. Allah yang ngurusin mereka bro. Dan maksudnya wali, Allah pengurus ya. Wa huwa yatawalla salihin, Allah mengurus orang salihin. Ya. Waliyul muttaqin, Allah ada pengurus orang yang bertakwa. Dan di antara doa kunut kalau kita salat witir, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman tawallait wa fa'ahdini wa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait. Di antaranya wa tawallani fiman tawallait. Uruslah aku bersama orang-orang yang kau urus. Hidup ini kita butuh diurus oleh Allah. Kalau Allah enggak ngurus, dua kelompok ini kabur. Tapi karena mereka sebelumnya beriman, ketika muncul keraguan ketakutan dalam diri mereka, maka Allah kokohkan mereka. Makanya ini penting doa wa tawallani fiman tawallait. Uruslah aku bersama orang yang kau urus. Dalam hidup ini banyak masalah kita enggak bisa ngurus, bingung mulai dari mana, bagaimana mengakhirinya. Sabar, takwa, berdoa, ya Allah, uruslah diriku. Anta waliyus salihin, anta waliyul muttaqin, ya. Berdoa agar diurus oleh. Seperti ini, dua kelompok ini hampir kabur, kalau mereka kabur ngeri. Jadi celah seumur hidup, kemudian bisa jadi dituduh orang-orang munafik. Tapi Allah mengatakan, wallahu waliyuhuma. Dan Allah lah yang menolong mereka, mengurusi mereka berdua. Kemudian kata Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaknya orang-orang beriman bertawakal kepada Allah. Musuh banyak, tawakal. Tawakal. Yang penting tawakal, yang penting connecting dengan Allah, yang penting sabar dan bertakwa. Dan akhirnya mereka melakukan kesalahan. Setelah mereka hampir menang, sudah menang bahkan di awal peperangan, Rasulullah 750 taruh di Jabal Rumat, 650 di bawah perang, yang 50 akhirnya ketika pasukan musuh kabur, mereka lihat ghanimah, mereka turun. Akhirnya disitulah kekalahan terjadi. Sebagaimana kisah yang masyhur dalam perang Uhud. Rasulullah sudah ingatkan kepada 50 orang tersebut, ya, fa in ra'aitumuna ya hazamnal adu fala tabrahu makanakum. Wahai pasukan pemanah, dipimpin oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Jubair. Kalau kalian lihat kami sudah menang, jangan tinggalkan tempat kalian, tetap berpos di gunung ini. Ya. Wa in ra'aitumuna, ya. Kalau kalian melihat kami huzimna, kami kalah, ya. Wa takhtafuna at-tayr, dan kami dimakan oleh burung-burung. Fala tabrahu makanakum, jangan kalian tinggalkan tempat kalian hatta ursila ilaikum, sampai ada perintah berikutnya. Ini dalam sebagian riwayat Rasul ulangi berulang-ulang. Akhirnya mereka menang di awal. Pasukan kabur, ternyata lihat ghanimah di bawah, karena orang musuh kalau kabur biasanya senjata mereka lepas supaya meringankan beban. Lepas senjata, lepas baju perang, kabur. Ketika mereka kabur, dilihat, akhirnya mereka turun dari gunung tersebut sampai pimpinan mereka Abdullah bin Jubair ingatkan, kan Nabi sudah bilang jangan turun. Kata mereka, ini sudah selesai perang, apalagi itu tadi kalau masih perang, sudah selesai perang, musuh sudah kabur. Akhirnya mereka turun. Akhirnya Khalid bin Walid lihat, Khalid bin Walid perang, datang bunuh mereka semua. Karena tinggal 10 orang kalau enggak salah, di atas 40 turun semua. Akhirnya 10-nya dia habisi di atas Jabal Rumat. Dari situ meninggallah 70 orang. Allah mengatakan wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Maka kalian bermaksiat setelah Allah perlihatkan apa yang kalian suka. Nanti akan datang ayatnya insyaallah pada waktunya. Setelah itu Allah sebutkan tentang perang Badar. Ya, kalau kalian bertakwa di awal perang Uhud kalian menang, di perang Badar juga sebelumnya kalian telah menang. Kata Allah, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adhillah." Dan
Sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar ketika kalian dalam kondisi lemah. Itu cuma 300 sekian, 300 belasan orang. Musuh 1000 orang. Dan kalian cuma 70 onta, 2 ekor, 2 kuda. Alat perang sederhana. Sementara musuh 1000 dengan sekian ratus kuda, dengan sekian ratus onta, pasukan dengan kekuatan penuh. Secara logika kalian pasti kalah. Tetapi kaidah mengatakan kalau kalian bertakwa kalian akan ditolong. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Ya, sebagaimana kita sebutkan ayat awal tadi. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan bisa mengalahkan kalian. Wa antum adzillah, dan kalian sedikit, tapi ternyata menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan siapa? Izin Allah. Subhanallah ya. Kalau kita baca sejarah-sejarah, Qulillahumma ya tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Nanti akan datang ayatnya. Subhanallah, Allah yang memberi kekuasaan, Allah yang mencabut kekuasaan. Terkadang kelompok kecil ternyata berkuasa. Mengalahkan kelompok yang besar. Ternyata perang Badar. Wa antum adzillah, dan kalian sedikit. Sebagian ulama menafsirkan antum adzillah yaitu kalian merendahkan diri di hadapan Allah. Kalian tidak sombong, tidak angkuh ketika perang. Ada yang menafsirkan demikian. Memang adzillah maksudnya sedikit, sekaligus ketika itu mereka memang benar-benar berharap kepada Allah. Makanya Allah sebut istastaghithuna rabbakum, ketika kalian beristighatsah kepada Allah. Dan perang Badar nanti akan pembahasannya panjang ketika di surat Al-Anfal. Adapun di surat Al-Imran kebanyakan yang perang Uhud. Tapi Allah selipkan kisah perang Badar untuk mengingatkan bahwasanya kaidah ini berlaku. In tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar bertakwa, maka apapun yang mereka lakukan tidak akan bisa mencelakakan kalian. Di antaranya dalam perang Badar. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah. La'allakum tashkurun. Semoga kalian mensyukurinya. Ini dalil bahwasanya di antara bentuk syukur adalah dengan takwa. Bentuk syukur adalah dengan takwa. Yang takwa beramal soleh. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Daud, yaitu Nabi Sulaiman, atas apa yang Allah berikan nikmat begitu banyak, i'malu, beramalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Karena sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka di antara nyata bentuk syukur kepada Allah bertakwa. Potensi yang Allah berikan kepada kita, harta, energi, kekuatan, semua kita gunakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW ketika salat sampai kakinya bengkak-bengkak, kata Rasulullah SAW, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Maka ini ikhwan dan akhwat sekalian, kita renungkan diri kita, sejauh mana kita sudah bersyukur kepada Allah. Jangan bilang kita bersyukur tapi malas, ibadah malas, ya. Zikir malas, baca Quran malas, puasa malas, ibadah malas. Gimana bersyukur? Sedekah pelit, lengkap lah. Terus bilang bersyukur. Apa bersyukur ya? Salat duha malas, ya. Nonton rajin, ya. Taat sama suami malas, membangkang rajin, lemah lembut sama tukang bakso, sama suami tidak lemah lembut. Mana bersyukur? Mana bersyukur? Bersyukur takwa. Fattaqullaha, bertakwalah la'allakum tashkurun. Semoga kalian bersyukur. Di antara bukti syukur dengan takwa, melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Allah sebutkan lagi tentang perang Badar. Istaqulul mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Ketika kau mengatakan kepada orang beriman di waktu perang Badar, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3,000 malaikat yang Allah turunkan dari langit? Ya. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Anfal, bi alfin minal malaikati murdifin. 1,000 Allah turunkan 1,000 malaikat yang berbondong-bondong. Dalam ayat ini 3,000. Sebenarnya mengatakan maksudnya 1,000 tahapan, 1,000 tahapan, 1,000 apa? Tahapan, 3,000. Dalam perang Badar sampai Allah kirimkan malaikat banyak. Kemudian kata Allah, kata mereka, bala, ya cukup.
kata Allah, in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Kata Allah, ya cukup, benar. Bala. Allah mengatakan jelas 3.000 cukup untuk mengalahkan Abu Jahal. CS cuma 1.000. Kalian 300 sekian, 311-an. Musuh berapa? 1.000. Kalau Allah turunkan, apakah tidak cukup? Kata Nabi berkata kepada para sahabat. Tidak cukup kalau turunkan 3.000 malaikat? Allah jawab, cukup jelas. Bahkan, in tasbiru, kalau kalian bersabar, ya, bertakwa, wa tattaqu, kaidah berlaku lagi. Kalian bersabar, bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim hadza, dan mereka datang dengan semangat, dengan kemurkaan mereka, terburu-buru untuk menghabisi kalian. Apa balasannya? Yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Allah akan kirim bukan 3.000, cuma bahkan 5.000. Syaratnya sabar dan takwa. Jadi subhanallah, dunia ini kan yang ngurus Allah semua. Kita semua makhluk. Orang beriman, orang kafir, alam semesta, bumi, langit, semua Allah yang ngatur. Tinggal connecting kita dengan Allah yang benar. Kalau kita bersabar, bertakwa, Allah kirimkan bukan cuma 3.000, bahkan berapa? 5.000. Makanya saya ingat hadis ketika ada seorang datang kepada Nabi mengeluh tentang kerabatnya. Ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'unani. Ya, saya punya kerabat, saya sambung silaturahmi, mereka putuskan. Wa usinu ilaihim wa yusu'ina ilayya. Aku berbuat baik pada mereka, mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajaluna alayya. Aku sabar menghadapi mereka, mereka berbuat kebodohan kepadaku. Kata Rasulullah SAW, in kunta kama qulta, ya, kalau engkau seperti yang kau sebutkan, kau sabar menghadapi keburukan mereka, kau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ka'annama tusifuhumul mal, seakan-akan kau masukkan debu yang panas di mulut mereka. Wala yazalu Allah, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala laka zahirun minallah ma dumta ala dzalik, dan senantiasa ada penolong dari Allah bersamamu selama kau senantiasa bersabar. Jadi kata Nabi, akan ada penolong yang Allah kirim buat kamu, entah malaikat, entah apa, selama kau bersabar. Jadi kalau orang bersabar, solusi luar biasa, luar daripada yang dia duga. Yang penting sabar dan bertakwa. Tentunya dengan ikhtiar. Di antaranya perang ikhtiar dalam perang Badar, tapi sabar dalam perang tersebut. Ya. Taib. Di sini kata Allah, minal malaikati musawwimin, akan turun 5.000 malaikat musawwimin. Sini ada dua qiraah, ada musawwamin, ada musawwimin. Musawwamin artinya diberi alamat, musawwimin artinya memberi alamat. Malaikat-malaikat tersebut ketika datang, ada qiraah musawwamin, diberi alamat. Itu mereka diberi tanda oleh Allah dengan tanda khusus, yaitu pakaian mereka atau penampilan mereka. Oh, ini malaikat. Atau musawwimin maksudnya mereka memberi tanda kepada kuda-kuda mereka. Ya, kuda mereka juga ada tandanya. Maka ada yang dengar ukdum ya haizum, kalau enggak salah riwayatnya demikian. Ada suara maju lo haizum, haizum nama kuda. Itu malaikat ngomong sama kudanya, maju. Jadi dalam perang Badar malaikat banyak turun ikut serta sehingga akhirnya Abu Jahal tewas dan kalah dalam waktu yang tidak lama. Kenapa? Malaikat sudah pada turun. Bukan yang bertanya, Ustaz, bukankah malaikat Jibril satu aja yang ngabisin mereka? Iya, malaikat Jibril satu aja sudah habisin mereka. Malaikat Jibril kalau buka sayap, dia punya sayap berapa? 600 sayap. Kalau satu buka, menutup cakrawala. Malaikat Jibril yang menghancurkan orang-orang Sodom, kaum Nabi Lut, dengan dia cungkil tanah mereka di atas ke di balik, gampang malaikat Jibril. Tapi karena musuh banyak, ya Allah pingin jumlah juga banyak supaya tenang. Kalau Allah cuma bilang kirim satu malaikat kan kurang. 3.000. 3.000, mereka cuma 1.000. Jadi sahabat jadi tenang. Apalagi 5.000. Ada hikmah di balik itu. Intinya 1.000, kita ada 5.000 malaikat. Apalagi satu aja mereka habis, apalagi 5.000. Tapi semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan tersebut, yaitu berupa pahala malaikat, illa busyra lakum, kecuali sebagai kabar gembira bagi kalian. Wa litma'inna qulubukum bih, dan agar hati kalian tenang. Musuh 1.000 enggak usah takut, kita ada 3.000 malaikat, ada 5.000 malaikat.
Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Semua ada aturan ya. Harus ada perjuangan, harus peperangan, harus ada yang meninggal. Karena dunia ini ada darul ibtila, ujian ya. Makanya Nabi pun berjuang, harus berdakwah sekian lama. Kalau Allah ingin semua kasih hidayah, Allah kasih hidayah, gampang. Abu Jahal langsung tahu masuk Islam. Tapi Allah kan ada aturan yang Allah ingin jalankan. Dunia ini adalah ibtila, ujian. Harus ada peperangan, harus ada perjuangan. Ada yang menzalimi, ada yang dizalimi, semua ada hikmahnya. Maka Al-Aziz, Allah Maha Perkasa, Al-Hakim dan Maha bijaksana. Maha bijaksana. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru. Agar Allah menolong kalian sehingga dengan bala bantuan tersebut membinasakan tarafan minal ladzina amanu, sekelompok tarafan minal ladzina kafaru, sekelompok orang-orang kafir yaitu binasa dalam perang tersebut. Itu dalam perang Badar kaum muslimin membunuh 70 orang dan menawan 70 orang. 70 orang mati di antaranya Abu Jahal dan teman-temannya, gembong-gembong orang musyrikin dan 70 orang ditawan. Au yakbitahum, atau untuk menjadikan mereka hina fayanqalibu khaibin, sehingga mereka pulang dalam kondisi kosong, yaitu kalah dalam kondisi kosong. Tadinya merasa bakalan menang, keluar dengan penuh kesombongan. Ya. Semalam sebutkan tentang Abu Jahal ketika keluar, bataran ria'an nas, sombong, bangga, riya, pingin dipuji oleh orang-orang, pingin menunjukkan bahwasanya kami Quraisy hancurin Muhammad dan anak buahnya. Kami kalau sudah kalah mereka di Badar, kita akan pesta pora 3 hari, minum khamar, macam-macam kita lakukan agar semua orang tahu siapa kami Quraisy. Ternyata mati, yang kalah pulang dengan tangan kosong. Semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah Allah selipkan kisah perang Badar di antara kisah perang Uhud. Setelah itu ayat berikutnya ayat 128 kembali kepada perang Uhud. Kisah perang Uhud lagi. Untuk menanamkan kaidah tadi yang kita sebut di awal pengajian, bahwasanya untuk meraih kemenangan sabar dan apa? Takwa, sabar dan takwa. Sabar dan takwa. Ini dalam segala kegiatan hidup. Sabar, takwa, sabar, takwa, sabar, takwa. Jangan takwa saja. Meskipun sabar bagian dari takwa, tapi sebagian orang penting sholat, tapi dia tidak sabar. Ngoceh-ngoceh, ngamuk-ngamuk, curhat-curhat, ganti status terus. Ini tidak sabar. Sana curhat, sana. Ini rahasia, jadi rahasia umum. Nyeritakan ininya, nyeritakan anunya, jadi rahasia umum. Ini tidak sabar. Atau sabar tapi tidak bertakwa. Sabar tapi tidak beribadah. Tidak berdoa, sabar doang duniawi. Ya. Harus digabungkan kedua-duanya. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Saya bertakwa dan bersabar. Butuh dua-duanya. Dan tidak boleh sombong. Wa antum adzillah, harus merasa hina di hadapan Allah. Bahwa segala urusan di tangan Allah, segala keputusan di tangan Allah. Segala kebaikan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada andilku sedikit pun. Bukan karena saya sudah ngaji lama, bukan karena saya ikhwan kibar, bukan. Bukan karena saya sering haji, sering umrah, enggak ada. Semua keberhasilan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah turunkan pertolongan dan kekuatan. Setelah Allah menyebutkan tentang beberapa ayat dalam perang Badar, Allah kembali cerita tentang perang Uhud. Apa yang terjadi ketika itu? Terjadi musibah. 70 sahabat meninggal dunia, Nabi SAW terluka. Dalam sebagian riwayat Nabi terjatuh di sebuah lubang yang disiapkan oleh mereka. Nabi dihantam di pundaknya. Dan jelas wajah Nabi luka. Dalam sebagian riwayat meskipun lemah disebutkan ada halaqatul mikfar, yaitu semacam ring-ring yang masuk ke pipi Nabi. Mikfar itu adalah baju helm perang yang di depannya dikasih ring-ring kecil. Seperti penutupnya ring-ring kecil ya. Supaya kalau panah enggak bisa masuk, ringnya kecil-kecil tapi masih bisa melihat. Masih bisa apa? Melihat. Yaitu saking hantam kuatnya sampai ring itu masuk ke dalam. Padahal ring itu kuat sekali karena supaya kena pedang enggak bisa. Kena pedang enggak akan bisa robek. Maka saking kuatnya itu nyantol ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bercucuran darah. Sampai dalam hadis yang sahih, maka
Fatimah ngurusin Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dilap darah tersebut, dibawa air oleh Ali bin Abi Thalib, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya ada tikar lama, ya, tikar yang terbuat dari anyaman serat korma atau daun korma, dibakar, kemudian ditempelin debunya, baru kemudian berhentilah darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi darah Nabi bercucuran. Di saat darah Nabi bercucuran, Nabi sempat berkata, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum wa huwa yad'uhum ilal Islam." Nabi pesimis kalau bahasa kita. Gimana kaum seperti ini bisa beruntung? Sementara mereka melukai wajah Nabi mereka, padahal Nabi mereka itu tidak ada tujuan lain kecuali menyuruh mereka untuk masuk Islam. Kaum seperti ini bagaimana bisa beruntung? Nabi pesimis karena kurang ajarnya mereka. Nabi tidak cari apa-apa, tidak di dunia yang dia cari. Dia datang nasihati mereka dari kaum mereka sendiri, dia Quraisy, mereka juga Quraisy. Ya, tapi mereka malah membalas kebaikan Nabi dengan ingin membunuh Nabi, dan di antaranya mereka melukai Nabi, maka Nabi sempat berdarah dan Nabi mengucapkan kata-kata tersebut. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'un." Bukan urusan beruntungnya mereka atau binasanya mereka, bukan urusanmu wahai Muhammad. Meskipun kau pesimis, bagaimana bisa dapat hidayah model-model orang seperti begitu ya? Kata Allah, bukan urusanmu. Hidayah urusan siapa? Allah. Ada orang-orang yang sepertinya mungkin dapat hidayah, tidak bisa kau kasih hidayah. Contohnya Abu Thalib. Apa sih Abu Thalib menghalangi hidayah? Semua sebab hidayah pada dia. Dia tahu kebenaran, dia sayang sama Nabi SAW, ponakannya sendiri. Dia mati-matian membela Nabi SAW, tapi tidak bisa dapat hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kata Allah, kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah beri petunjuk kepada Allah yang kehendaki. Nabi menyangka dapat hidayah, ternyata tidak dapat hidayah. Sebaliknya ada orang-orang yang menurut engkau susah dapat hidayah. Contohnya ini. Orang-orang yang melukai Nabi. Kata Nabi, sampai Nabi berkata, pesimis dengan berkata, "Kaifa yuflihu qaum." Rasul tidak memastikan, tapi Rasul pesimis. "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum wa huwa yad'u ilal Islam." Bagaimana suatu kaum bisa beruntung seperti model begini? Nabinya nyuruh mereka masuk Islam, mereka malah melukai Nabi tersebut. Maka Allah tegur, kata Allah, "Laisa laka minal amri syai'un. Aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Bukan urusan hidayah, bukan urusan engkau. Mereka muflihun atau tidak, beruntung atau tidak, bukan urusan engkau ya Rasulullah. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Ayatuba alaihim, apakah Allah bikin mereka akhirnya bertobat? Padahal kau pesimis dengan mereka, Allah bisa bikin mereka bertobat. Au yu'adzibahum, atau Allah memberi azab kepada mereka, fa innahum zalimun, karena mereka orang-orang zalim. Terserah Allah. Ini di depan kau musuh-musuh ada siapa gitu? Ada Abu Sufyan, ada Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ada Ikrimah bin Abi Jahal yang membela bapaknya mati dalam perang Badar. Ini semua tokoh-tokoh datang ketika itu. Safwan bin Umayyah, bapaknya terbunuh dalam perang Badar. Bapaknya Umayyah bin Khalaf, yang majikannya Bilal yang terbunuh setelah perang Badar. Ada Ikrimah bin Abi Jahal, bapaknya Abu Jahal, mati dalam perang Badar. Anaknya datang membalas. Kemudian ada Abu Sufyan. Abu Sufyan, pemimpin orang-orang kafir Quraisy setelah wafat Abu Jahal, yang pegang kepemimpinan. Ada Khalid ibn Walid, sang jagoan, datang juga dengan pasukan berkuda yang menyebabkan banyak yang meninggal dunia, banyak orang-orang. Ada Suhail bin Amr, ada Fulan, ada Harith bin Hisham, ada orang-orang banyak. Rasulullah bilang, bagaimana mereka bisa dapat hidayah? Ternyata mereka yang dapat hidayah. Ternyata mereka menjadi para pejuang. Ternyata mereka mau Islam mereka baik. Dalam sebagian kisah juga Rasulullah SAW pernah mendoakan keburukan kepada beberapa orang. Setelah ruku, kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Ya Allah, la'natilah Suhail bin Amr. Allah, la'natilah Safwan bin Umayyah. Ya Allah, la'natilah Harith bin Hisham. Rasulullah doakan mereka agar terlaknat. Maka ada ayat ini, laisa laka minal amri syai'un. Bukan urusan wahai
Rasulullah SAW ternyata mereka ini semuanya masuk Islam. Dan Rasulullah SAW ketika itu terluka, dalam sebagian riwayat disebutkan kusirat rabaiyatuhu, dalam hadis Anas gigi beliau patah. Ya. Gigi apa patah? Jadi rabaiyah itu ini rabaiyah. Ya. Gigi seri ini kan dua ya. Terus ini namanya rabaiyah. Setelahnya baru gigi taring. Sebelum gigi taring namanya rabaiyah. Ada 4. Patah. Kemudian dahi beliau terluka, ya. Wasalad dam hatta salad dam ala wajhihi. Sampai darah mengalir dari wajah beliau. Kemudian Allah berfirman, walillahi mulk walillahi ma fis samawati ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Milik Allah lah semua yang di langit dan di bumi. Semua ini milik Allah. Dan seluruh penghuni langit dan bumi adalah hamba-hamba Allah. Hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki. Yaitu Allah yang mengatur, mengurusi mereka dan tidak ada yang bisa protes dengan hukum Allah. Maka jangan tanya tentang apa yang Allah lakukan. Kata Ibnu Katsir, wa huwal mutasarrifu bila muaqiba li hukmihi wa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Karena semua adalah milik Allah, semua makhluk adalah hamba Allah. Malaikat maupun manusia, seluruh penghuni bumi adalah milik Allah. Peserta perang Uhud, baik dari kalangan kaum muslimin maupun kalangan kaum kafirin, semuanya milik Allah. Maka Allah yang berhak ngurusin mereka. Fala mu'aqiba li hukmih, maka tidak ada yang bisa protes dengan keputusan Allah. Wala yus'alu amma yaf'alu, dan dia tidak ditanya tentang apa yang dilakukan. Wa hum yus'alun, justru mereka akan dihisab. Ini dalam surat Al-Anbiya, kata Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia putuskan, dia kerjakan, justru mereka akan ditanya. Maka tidak boleh kita tanya, kenapa ini dapat hidayah, kenapa ini enggak, kenapa Abu Talib enggak dapat hidayah, kenapa Abu Sufyan dapat hidayah, itu bukan urusanmu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang berhak dapat hidayah. Kata Allah tentang Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada yang kau cintai wahai Rasulullah. Walakin Allah yahdi may yasha. Bisa jadi Allah beri petunjuk kepada yang Allah kehendaki, yang justru kau tidak cinta, yang kau mungkin benci. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu tentang siapa yang berhak dapat apa? Hidayah. Allah tidak ditanya kenapa begini. Yang tukang nanya-nanya itu yang bakalan dihisab. Ya, memang siapa yang mau hisab Allah? Kalian yang suka nanya-nanya yang bakalan dihisab. Mati, selesai itu bangkit akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil bahwasanya hidayah murni di tangan Allah. Rasulullah SAW juga adalah seorang hamba, tidak bisa mengatur hidayah apapun. Rasulullah tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya, tidak bisa menolak mudarat dari dirinya. Qul inni la amliku li nafsi dharra wala rasyada. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak bisa mengatur untuk diriku manfaat maupun mudarat, petunjuk maupun hidayah, semua yang ngatur siapa? Allah. Makanya Allah juga mengatakan, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak bisa mengatur pada diriku manfaat maupun mudarat kecuali dengan izin Allah. Walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau aku tahu ilmu gaib, tentu aku akan banyak melakukan kebajikan. Wa ma massaniya su, kalau aku tahu ilmu gaib, aku tidak akan ditimpa dengan kemudaratan sedikit pun. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Aku hanyalah seorang pemberi peringatan dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, Nabi tidak akan kalah dalam perang Uhud. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, Nabi akan bisa mengingatkan para sahabat dalam strategi perang. Tapi Nabi tidak tahu ilmu gaib, tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak tahu ternyata akhirnya dia terluka. Ternyata punggungnya dihantam, ternyata jatuh dalam lubang, ternyata dahinya berlumuran darah, ternyata giginya patah, ternyata ada sebagian ring masuk di pipinya. Dia tidak tahu itu semua. Dan dia juga menduga bahwasanya kaum tersebut tidak bakalan dapat hidayah, ternyata mereka justru masuk Islam. Makanya waktu saya pernah di kuburan syuhada Uhud, ya. Datang orang-orang Rafidhah. Kemudian mereka berdoa, ya Allah laknatlah para pembunuh para syuhada. Yang bunuh sudah pada masuk Islam. Para syuhada yang bunuh sudah masuk Islam belum? Jangan dilaknat-laknat, sudah masuk Islam. Ya Allah laknat mereka. Ya ini mereka ya sudahlah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis ya, dhahikallahu min rajulaini yaqtul ahaduhum al-akhar kilahuma yadkhul jannah, atau ajaballah. Allah takjub atau Allah tertawa dengan dua orang.
Allah takjub dengan dua orang, yang satu membunuh yang lain, ternyata dua-dua masuk surga. Kok bisa demikian? Yang satu musyrik, satu muwahhid. Akhirnya yang muwahhid terbunuh, masuk surga. Ternyata yang musyrik akhirnya masuk Islam. Kemudian mati juga dalam peperangan. Akhirnya dua-dua ketemu di surga. Kok bisa di surga? Kau enggak tahu, ceritanya panjang. Istilahnya begitulah. Sama seperti pembunuh siapa saya lupa, Aswad al-Annasi atau siapa yang saya lupa, salah seorang yang ngaku sebagai seorang nabi. Kemudian dikejar oleh dua sahabat, salah satunya adalah Uqashah bin Mihsan. Uqashah bin Mihsan ini yang pernah berdoa, ya Allah an yaj'alni minhum. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Kata Rasulullah, anta minhum, kau termasuk. Dia meninggalnya bagaimana? Dia meninggal di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, terjadi harakatul riddah, banyak orang murtad, di antaranya para pengikut nabi palsu. Salah satu orang namanya Aswad al-Ansi atau siapa saya lupa. Berperang. Kemudian dia kabur, dikejar oleh Uqashah. Dikejar, akhirnya terjadi duel, Uqashah meninggal dunia. Dibunuh oleh nabi palsu ini. Ini mati syahid. Mati syahid bukan? Mati syahid. Akhirnya setelah di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ini orang nabi palsu ini, saya lupa siapa namanya. Dia datang ke Umar bin Khattab. Masuk Islam. Kata Umar, kau yang bunuh Uqashah. Kata dia, benar ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah yang telah menjadikan dia mati mulia dengan tanganku. Gara-gara aku dia mati apa? Syahid. Dan tidak menjadikan aku mati konyol di tangannya. Akhirnya maksud dia, dia ikut perang, dia mati syahid. Ini contoh, dia akhirnya masuk Islam, dia ikut perang, dia mati syahid. Ya. Ketemu. Ya. Sama sekarang para pembunuh syuhada Uhud. Mereka dulu kafir ketika itu. Tapi kemudian mereka masuk Islam. Islam mereka hebat dan banyak di antara mereka mati dalam medan pertempuran. Seperti Ikrimah bin Abi Jahal meninggal dalam medan pertempuran. Tapi demikian saja. Jadi hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah putus asa kalau ada orang depan kita, kerabat kita, saudara kita kelihatannya susah dapat hidayah, jangan putus asa. Kita enggak tahu hidayah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita hanyalah berusaha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika.